Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula Part 9D yang akan membahas tentang kondisi operasi multiple effect evaporator. Seperti diketahui bahwa proses penguapan akan dapat berlangsung apabila terdapat tambahan energi panas dari media pemanas ke nira yang akan diuapkan, sehingga kandungan air dalam nira akan berubah dari fase cair ke fase gas. Dengan demikian, maka terdapat beberapa kondisi operasional yang perlu untuk diketahui dan dipahami selama proses penguapan berlangsung. Suhu dan tekanan, daya dorong atau driving force, perpindahan panas pada proses penguapan merupakan selisih suhu atau delta T antara suhu media pemanas dengan suhu nira yang akan diuapkan. Namun demikian, pada proses penguapan nira terdapat batasan suhu yang harus diperhatikan, yaitu batasan suhu tertinggi dan batasan suhu terendah yang diizinkan selama proses penguapan nira berlangsung. Pertama, batasan suhu tertinggi yang masih diizinkan, yaitu batasan suhu tertinggi yang diperkenankan selama proses penguapan nira, di mana operasi penguapan nira diperkenankan bekerja di bawah batas suhu tertinggi. Karena pada suhu di bawah suhu batas tertinggi, komponen sukrosa yang ada dalam nira masih belum terjadi kerusakan atau perpecahan yang berubah menjadi monosakarida. Dari beberapa hasil penelitian, diperoleh batasan suhu tertinggi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dari Kechner, suhu tertinggi ditetapkan sebesar 129 derajat Celcius. Dari Nuldir, suhu tertinggi 127 derajat Celcius. Dan dari Trom, suhu tertinggi 125 derajat Celcius. Dari Honig, suhu tertinggi 118 derajat Celcius. Atau apabila di rata-rata, maka suhu tertinggi berada pada suhu 126 derajat Celcius. Namun, pada operasi penguapan yang normal, umumnya digunakan batasan suhu tertinggi, yaitu 120 derajat Celcius pada tekanan 1 kilo per cm persegi. Sebelum menjelaskan batasan suhu terendah, terlebih dahulu perlu diketahui sifat gas. Di antaranya, yaitu pada fluida bentuk gas, terdapat hubungan antara suhu dan tekanan. Berikut contoh tabel hubungan antara tekanan dan suhu dari uap air jenuh pada kondisi tekanan vakum, di mana tabel ini sering digunakan pada multiple effect evaporator. Kedua, batasan suhu terendah yang diizinkan, yaitu batasan suhu minimal yang besarnya sesuai dengan badan evaporator yang memiliki hampa terendah. Misalkan, pabrik gula A, sistem multiple effect evaporatornya beroperasi pada tekanan vakum di mana badan yang memiliki tekanan paling rendah pada tekanan 66 cm Hg vakum. Dan misalkan pada pabrik gula B, sistem multiple efek evaporatornya beroperasi pada vakum terendah sebesar 68 cm Hg vakum. Maka, batasan suhu terendah yang sesuai untuk masing-masing pabrik gula tersebut seperti yang ditunjukkan pada tekanan terendah dari masing-masing evaporatornya. Dengan menggunakan tabel, terlihat pada baris yang berwarna kuning, yaitu untuk pabrik gula B yang memiliki tekanan terendah 68 cm Hg vakum, suhu terendah yang sesuai yaitu suhu 47 derajat Celcius. Dan pada pabrik gula A yang memiliki tekanan terendah 66 cm Hg, suhu terendah yang sesuai yaitu suhu 52 derajat Celcius. Andaikan pada pabrik gula C
di mana multiple efeknya beroperasi pada kondisi badan terakhir yang bekerja pada tekanan terendah sebesar 63 cm Hg vakum. Maka pada tabel ditunjukkan pada baris yang berwarna biru, di mana tekanan badan 63 cm Hg vakum selanjutnya dikonversi dahulu menjadi tekanan absolut, didapat tekanan sebesar 13 cm Hg absolut. Dan dari tabel suhu terendah yang sesuai dengan operasi penguapan tersebut yaitu pada suhu 57 derajat Celcius. Hasil pengukuran tekanan dari alat ukur tekanan menyatakan suatu nilai dari tekanan relatif atau pressure gauge, yaitu besarnya selisih nilai antara tekanan pada titik yang diukur dengan tekanan atmosfer. Oleh karena itu, pada konsep tekanan dikenal tekanan di atas atmosfer atau tekanan positif gauge dan tekanan di bawah atmosfer atau tekanan vakum atau juga disebut negatif gauge. Dan dari pengukuran tekanan tersebut dikenal pertama tekanan atmosfer yang dinotasikan dengan PATM, yaitu tekanan lingkungan sekitar, di mana pengukuran tekanan dilakukan sehingga kondisi atmosfer standar dari suatu tempat berbeda besarnya, tergantung di mana tempat dilakukan pengukuran tekanan tersebut. Kedua, tekanan gauge, yaitu tekanan yang besarnya terukur oleh alat pengukur yang terpasang pada suatu bejana, sehingga besarnya nilai tekanan pada bejana tersebut nilainya seperti yang terbaca pada alat pengukur tekanan tersebut. Nilai yang terbaca pada alat ukur tersebut bisa berupa positif gauge atau dikenal dengan tekanan gauge yang dinotasikan dengan P gauge, atau bisa juga terbaca berupa tekanan vakum atau juga disebut negatif gauge yang dinotasikan P vakum. Ketiga, tekanan absolut atau tekanan mutlak yang dinotasikan dengan P ABS, yaitu tekanan sesungguhnya. Dari keempat jenis tekanan tersebut terdapat beberapa hubungan dari masing-masing tekanan sebagai berikut. Cara membaca besarnya tekanan yang terbaca pada alat ukur tekanan pada fluida incompressible. Kemungkinan pertama, apabila hasil pengukuran tekanan suatu fluida sebesar pada gambar sketsa, di mana tekanan fluida terukur pada titik A, artinya tekanan yang diukur besarnya di atas tekanan atmosfer. Tekanan yang demikian disebut positif gauge, di mana besarnya tekanan gauge sama dengan tekanan absolut dikurangi dengan tekanan atmosfer, atau tekanan absolut besarnya sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan gauge. Sebagai contoh, tekanan yang terbaca pada evaporator badan pertama sebesar 0,5 atmosfer gauge, maka besarnya tekanan absolut dari badan tersebut sebesar 1 atmosfer ditambah 0,5 atmosfer sama dengan 1,5 atmosfer. Dan besarnya tekanan absolut ini yang nantinya digunakan untuk mengetahui sifat dari fluida seperti suhu, massa jenis, viskositas, dan lain sebagainya. Kemungkinan kedua, apabila hasil pengukuran tekanan suatu fluida seperti pada gambar sketsa, di mana tekanan fluida terukur pada titik B, artinya tekanan yang terukur besarnya di bawah atau lebih rendah dari tekanan atmosfer, atau dikenal sebagai negatif gauge atau tekanan vakum. Maka tekanan absolut sama dengan tekanan atmosfer dikurangi tekanan vakum, atau besarnya tekanan vakum sama dengan tekanan atmosfer dikurangi dengan tekanan absolut. Sebagai contoh, tekanan badan terakhir dari suatu seri evaporator sebesar 63 cm Hg vakum,
Maka tekanan absolut dari badan terakhir tersebut sama dengan tekanan atmosfer dikurangi tekanan vakum yang terbaca, atau besarnya sama dengan 76 cm Hg dikurangi 63 cm Hg sama dengan 13 cm Hg absolut. Distribusi tekanan pada multiple effect evaporator. Pada setiap badan multiple effect evaporator harus terjadi perpindahan panas dari media pemanas ke nira, dan dengan memperhatikan pemberian media pemanas uap bekas hanya pada badan pertama, sedangkan badan yang lain menggunakan media pemanas uap nira yang keluar dari badan sebelumnya, sehingga suhu nira harus lebih rendah dari suhu nira pada badan yang sama. Atau dapat diartikan, pada badan tersebut terdapat daya dorong atau driving force perpindahan panas sebesar selisih suhu antara media pemanas dengan suhu nira yang akan diuapkan, atau sebesar delta T. Untuk mendapatkan kondisi di mana terdapat driving force atau terdapat perpindahan panas, maka pada setiap badan evaporator juga harus terjadi kesetimbangan tekanan uap atau terjadi distribusi tekanan. Oleh karena itu, adanya distribusi tekanan pada setiap badan akan menentukan keberhasilan dari proses penguapan. Karena mengatur distribusi tekanan berarti juga mengatur suhu, atau tepatnya selisih suhu dari masing-masing badan. Seorang ahli gula yang bernama E. Hugot telah membagi besarnya distribusi tekanan pada setiap badan yang didasarkan pada besarnya selisih tekanan total, yaitu selisih antara tekanan badan pertama dengan tekanan badan terakhir. Selanjutnya, selisih tekanan total tersebut didistribusikan ke setiap badan, sehingga masing-masing badan mendapatkan penurunan tekanan absolut. Distribusi tekanan pada masing-masing badan seperti yang ditunjukkan pada tabel, di mana besarnya distribusi tekanan pada masing-masing badan tergantung pada sistem operasional dari multiple effect evaporator. Sebagai contoh, misalkan untuk sistem triple effect evaporator, pada badan pertama terdapat selisih tekanan sebesar 11/30 kali selisih tekanan total. Dan untuk badan kedua sebesar 10/30 kali selisih tekanan total. Sedangkan untuk badan ketiga terdapat selisih tekanan sebesar 9/30 kali selisih tekanan total. Sebagai gambaran, cara menggunakan tabel tersebut dicontohkan sebagai berikut. Stasiun penguapan beroperasi dengan sistem quadruple effect, dan media pemanas badan pertama menggunakan exhaust steam dengan tekanan 0,8 atmosfer gauge atau sama dengan 60,8 cm Hg, atau konversi ke tekanan absolut menjadi 1, atmosfer absolut atau sebesar 136,8 cm Hg. Sedangkan tekanan badan akhir beroperasi dengan tekanan hampa sebesar 65 cm Hg vakum, atau dinyatakan dengan tekanan absolut sebesar 11 cm Hg. Maka selisih tekanan total antara tekanan exhaust steam pada badan pertama dengan tekanan pada badan keempat sebesar 136,8 dikurangi 11 sama dengan 125,8 cm Hg. Selanjutnya, dari selisih tekanan total sebesar 125,8 cm Hg tersebut, maka perhitungan distribusi tekanan pada masing-masing badan evaporator untuk sistem quadruple effect adalah sebagai berikut. Badan pertama 11/40
kali 125,8 cm3 sama dengan 34,6 cm3. Badan kedua 10,3 per 40 kali 125,8 cm3 sama dengan 32,4 cm3. Pada badan ketiga sama dengan 9,7 per 40 kali 125,8 cm3 sama dengan 30,5 cm3. Selanjutnya, pada badan terakhir atau badan keempat sama dengan 9 per 40 kali 125,8 cm3 sama dengan 28,3 cm3. Hasil perhitungan distribusi tekanan selanjutnya digunakan untuk menghitung besarnya pembacaan tekanan pada alat ukur tekanan yang terpasang di masing-masing badan evaporator. Maka besarnya pembacaan tekanan seperti pada tabel berikut, yaitu untuk badan pertama terbaca tekanan 136,8 dikurangi 34,6 sama dengan 102,2 cm3 atau dikonversikan ke tekanan gauge menjadi 0,34 atmosfer gauge atau di pabrik gula dikenal dengan sebutan 0,34 atau. Badan kedua terbaca tekanan 102,2 dikurangi 32,4 sama dengan 69,8 cm3 atau dikonversi ke vakum menjadi 10,4 cm3 vakum. Badan ketiga terbaca tekanan 69,8 dikurangi 30,5 sama dengan 39,3 cm3 atau dikonversi ke vakum menjadi 36,7 cm3 vakum. Pada badan keempat terbaca tekanan 39,3 dikurangi 28,3 sama dengan 11 cm3 atau dikonversi ke vakum menjadi 65 cm3 vakum. Sesuai anjuran dari EHUGOT, di mana terhadap hasil perhitungan distribusi tekanan per badan masih perlu adanya koreksi terhadap kondisi setempat. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan konstruksi dari evaporator. Kemudian sifat dari nira yang akan diuapkan. Selanjutnya juga mungkin ada kapasitas giling pabrik, terlebih lagi apabila pada proses penguapan di stasiun penguapan terdapat pemanfaatan uap nira yang disadap atau di bleeding untuk media pemanas peralatan lainnya. Dengan cara perhitungan yang sama seperti yang telah dijelaskan, coba hitung bagaimana distribusi tekanan setiap badan evaporator apabila proses penguapan dengan sistem triple effect evaporator atau quintuple effect. Silakan dicoba. Hubungan proses penguapan dengan diagram fasa. Terjadi pelepasan panas dari media pemanas steam dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram fasa air seperti yang ditunjukkan pada gambar sketsa, di mana pada diagram tersebut ditunjukkan bahwa makin tinggi tekanan, jadi P makin tinggi, akan semakin tinggi suhu, jadi T-nya juga akan naik. Pada praktek di lapangan, kemungkinan terdapat beberapa operator dari pabrik gula yang berpendapat bahwa untuk mempercepat proses penguapan yang bersangkutan, lebih suka menggunakan steam dengan suhu tinggi, dengan pertimbangan akan didapat driving force atau selisih suhu atau delta T yang besar. Hal ini belum tentu tepat benar karena menaikkan delta suhu
tanpa meningkatkan kualitas energi yang dilepas oleh media pemanas akan merupakan pemborosan. Dengan menggunakan diagram fasa, air dapat dijelaskan sebagai berikut. Asumsikan proses penguapan nira dilaksanakan dengan menggunakan media pemanas steam kering atau superheated steam pada suhu 200 derajat Celcius. Pada diagram ditunjukkan di posisi di titik A. Dan penguapan terjadi pada titik C. Pada diagram ditunjukkan suhu 100 derajat Celcius. Maka proses penguapan akan melintas dua lintasan. Lintasan AB, yaitu dari titik A ke titik B. Selanjutnya lintasan BC, yaitu dari titik B ke titik C. Kondisi media pemanas pada kedua lintasan masih berupa fase uap atau fase gas dan baru akan mengembun pada titik C. Jadi, media pemanas steam kering dengan suhu 200 derajat Celcius pada lintasan AB mengalami pendinginan dan suhu menjadi 130 derajat Celcius dan selanjutnya pada titik C suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Pada suhu 100 derajat Celcius ini steam mendingin sampai 100 derajat Celcius dan mengembun atau berubah menjadi fasa cair. Apabila diketahui besarnya panas jenis dari uap air atau notasinya panas jenis adalah Cp sama dengan 0,4 kilokalor per kilogram per derajat Celcius, maka dari dua lintasan pendinginan ini, panas yang dilepas oleh media pemanas steam untuk setiap kilogramnya dihitung sebagai berikut. Lintasan AB. Panas yang dilepas sebesar Q1 sama dengan Cm kalikan Cp kalikan delta T sama dengan 1 kalikan Cp kalikan Ta dikurangi Tb sama dengan 0,4 kali 200 dikurangi 130 sama dengan 0,4 kali 70 sama dengan 28 kilokalor. Selanjutnya lintasan BC. Panas yang dilepas sebesar Q2 sama dengan mCp delta T sama dengan 1 kalikan Cp kalikan Tb dikurangi Tc sama dengan 0,4 dikalikan 130 kurang 100 sama dengan 0,4 kalikan 30 sama dengan 12 kilokalor. Media pemanas akan mengembun pada titik C, maka besarnya panas yang dilepas pada perubahan fasa sebesar lambda sama dengan 607 ditambah 0,3 kali TU dikurangi TA sama dengan 607 kali 0,3 kali 100 dikurangi 100 sama dengan 537 kilokalor. Maka total jumlah panas yang dilepas media pemanas sama dengan 28 ditambah 12 ditambah 537 sama dengan 577 kilokalor. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa panas yang dilepas terbesar berasal dari proses pengembunan steam menjadi air pada titik C, yaitu sebesar 537 kilokalor atau 93% dari panas total yang dilepas media pemanas. Sedangkan pelepasan panas dari perubahan steam kering, suhu atau superheated steam dengan suhu 200 derajat Celcius ke steam jenuh atau saturated steam suhu 100 derajat Celcius hanya sebesar 40 kilokalor atau 7% dari panas total. Dari penjelasan perhitungan menunjukkan bahwa sebaiknya media pemanas steam yang digunakan untuk menguapkan nira yaitu gunakan steam jenuh yang siap mengembun.
karena proses pengolahan gula membutuhkan energi panas, bukan energi kinetik, dan telah dibuktikan secara perhitungan bahwa steam jenuh mudah melepas energi panasnya sehingga kinerja proses penguapan berjalan baik. Apabila dalam suatu keadaan misalnya uap bekas atau exhaust steam yang keluar dari turbin belum jenuh atau masih berupa steam superheated, maka sebaiknya dijadikan steam jenuh dahulu sebelum digunakan sebagai media pemanas pada evaporator dengan melewatkan superheated steam tersebut pada peralatan desuperheater terlebih dahulu sehingga steam tersebut berubah menjadi saturated steam atau steam jenuh. Selanjutnya, pastikan jumlah steam jenuh cukup. Apabila karena sesuatu hal di mana peralatan turbin yang ada telah menggunakan turbin baru yang lebih efisien, sehingga jumlah atau kuantum steam bekas atau exhaust steam lebih sedikit, sehingga secara kuantum jumlah exhaust steam yang dibutuhkan untuk proses pengolahan kurang, maka tentunya dibutuhkan tambahan jumlah media pemanas baru atau diperlukan suplisi steam baru. Maka steam baru yang akan digunakan sebagai suplisi harus dibuat jenuh terlebih dahulu dengan melewatkannya pada peralatan desuperheater. Koefisien penguapan spesifik yang dinotasikan C kecil, yaitu berat air yang diuapkan oleh badan evaporator per satuan luas permukaan pemanas per derajat penurunan suhu per jam yang dinotasikan C dalam satuan metrik dinyatakan kilogram per meter kubik per derajat Celcius per jam atau dalam satuan British pound per square feet per derajat Fahrenheit per hour. Koefisien penguapan spesifik digunakan untuk menghitung luas pemanas dari masing-masing badan penguapan. Menurut seorang peneliti yang bernama Desin, telah menemukan besarnya nilai koefisien penguapan spesifik yang dinyatakan dengan rumus. Apabila menggunakan satuan metrik, rumus koefisien penguapan spesifik C sama dengan 0,001 kali 100 dikurangi B besar dikalikan T besar dikurangi 54. Apabila menggunakan satuan British, rumus koefisien penguapan spesifik C sama dengan 100 dikurangi B besar dikalikan T dikurangi 130 dibagi 16.000, di mana notasi C adalah koefisien penguapan spesifik dalam satuan metrik dinyatakan kilogram per meter persegi per derajat Celcius per jam, dan apabila dalam satuan British dinyatakan pound per square feet per derajat Fahrenheit per hour. Sedangkan notasi B besarnya adalah besarnya konsentrasi nira rata-rata dalam badan yang dinyatakan dalam persen Bragg. Dan notasi T besar adalah suhu uap pemanas pada kalandria yang dinyatakan dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Sebagai contoh perhitungan, misalkan evaporator yang digunakan sistem double effect seperti pada gambar sketsa, dan diketahui nira badan pertama dengan Brix 14,17. Suhu nira masuk 105 derajat Celcius dan suhu media pemanas steam bekas masuk 110 derajat Celcius. Dan nira mendidih dengan suhu didih 100 derajat Celcius. Sehingga uap nira keluar badan pertama juga memiliki suhu 100 derajat Celcius. Dan uap nira ini yang dihasilkan dari badan pertama digunakan sebagai media pemanas pada badan kedua. Dan pada badan kedua nira memiliki persen Bragg 18,4. Dan nira badan kedua
ini mendidih pada suhu 80 derajat Celcius. Maka besarnya koefisien penguapan fisik Mira untuk badan pertama C1 besarnya sama dengan 0,001 kali 100 dikurangi B dikalikan T kurang 54 sama dengan 0,001 kali 100 dikurangi 14,7 kali 110 dikurangi 54 sama dengan 4,7768 kilo per meter persegi per derajat Celcius per jam. Pada badan kedua atau C2 sama dengan 0,001 kali 100 dikurangi B kali T dikurangi 54 sama dengan 0,001 kali 100 dikurangi 18,4 kali 100 dikurangi 54 sama dengan 3,7536 kilo per meter persegi per derajat Celcius. Sekian telah dibahas kondisi operasional multiple effect evaporator secara singkat. Untuk selanjutnya, pada part 9E akan dibahas reaksi yang terjadi pada multiple effect evaporator yang perlu diketahui dan dipahami. Terima kasih.